Beyond Time, bab 983-984. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Larut malam, laut terlarang yang sudah gelap gulita menjadi semakin gelap. Ruang di sekitarnya tampak seperti telah ditelan oleh mulut yang mengerikan. Mata telanjang hanya bisa melihat sekitar setengah kaki di depannya. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika ia merentangkan tangannya. Suhu udaranya juga sangat menyengat. Saat malam tiba, angin laut yang dingin berhembus kencang di antara laut dan langit, bertiup ke arah utara. Angin ini sangat dingin, membawa bau amis dan kesan pembusukan, seperti seorang lelaki tua yang dilanda penyakit, berjuang di masa senjanya, menghembuskan napas maut. Bersamaan dengan aura tersebut, terdengar pula rintihan makhluk laut yang tak dikenal. Suara itu bergema dalam kegelapan. Suasananya penuh misteri dan intimidasi. Di bawah laut, arus bawahnya sama. Kobaran api itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada di siang hari, menyebar ke segala arah. Di permukaan, mereka akan membentuk gelombang besar, sementara di bagian bawah, mereka akan berubah menjadi pusaran megah yang bergerak di dasar laut. Selama bertahun-tahun, pemandangannya selalu sama setiap malam. Tidak ada yang tahu mengapa pusaran-pusaran ini terbentuk. Mereka hanya tahu bahwa ini tampaknya merupakan hukum alam laut terlarang. Siklus itu berulang tanpa henti. Pada saat itu, ketika pusaran air menyapu dan menerjang wilayah bawah laut, endapan lumpur yang menyebar menampakkan parit-parit di dasar laut yang menyerupai bekas luka. Di kedalaman salah satu parit, terdapat gelembung besar yang terkubur di bawah lumpur. Terdapat sebuah pagoda yang sudah usang di dalam gelembung itu. Sulur surgawi melilit pagoda, memancarkan emosi gugup dan bermusuhan sambil mengawasi. Dan di dalam pagoda itu, ada mayat yang tampak menyedihkan. Benda itu tergeletak di sana seolah-olah telah dipotong-potong. Namun, pisau pemotong itu jelas tidak tajam, sehingga daging mayat tidak terpotong sepenuhnya. Terdapat sejumlah besar benang perak yang hampir tidak menghubungkan daging tersebut. Seiring waktu berlalu, benang-benang perak itu menyusut dan daging yang terpisah perlahan-lahan kembali menyatu. Ada juga cahaya ungu samar yang berkedip-kedip seolah-olah sedang memperbaiki tubuh. Beberapa hari kemudian, daging mayat itu benar-benar menyusut, memperlihatkan bentuk manusianya. Namun, retakan-retakan yang rapat di tubuhnya tetap merupakan pemandangan yang mengejutkan. Untungnya, energi kehidupan terpancar dari tubuh ini, seolah-olah ia telah kembali dari dunia bawah. Matanya yang terpejam perlahan terbuka, memperlihatkan tatapan yang lemah namun sangat dingin. Berada di sini dan masih hidup berarti keputusan terakhir saya sudah tepat. Penguasa tanah suci kehidupan jahat tidak bisa memasuki gelembung yang dibentuk oleh pagoda ini. Dari segi waktu, saya mendapatkannya kembali di saat-saat terakhir. Su Qing tetap tenang. Pada saat itu, ia masih mempertahankan keilahiannya. Dengan rasionalitas yang ekstrim, ia dengan tenang menilai segala sesuatu. Indra ilahinya yang lemah menyebar keluar pagoda. Setelah memastikan analisisnya, dia perlahan duduk. Selama proses duduk, rasa sakit yang hebat dari tubuh dan jiwanya cukup untuk membuat orang dengan persepsi normal menjadi gila atau bahkan pingsan. Namun, Su Qing, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi, tampaknya tidak merasakan apapun. Hanya saja gerakannya sedikit lambat dan membutuhkan lebih dari 20 tarikan napas untuk sepenuhnya duduk tegak. Setelah itu, dia mengambil darah dari wajah yang terfragmentasi itu dan perlahan menelannya. Kemudian dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Dia ingin pulih dari cederanya secepat mungkin dan kembali ke puncak kultivasinya. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan keunggulan waktu yang telah diperolehnya untuk menunggu bala bantuan dari dunia luar. Pada saat itu, di luar pagoda yang bobrok dan gelembung itu, kejahatan sementara tampak tanpa ekspresi dan juga sedang bermeditasi dengan duduk bersila. Sepasang gunting berkarat melayang di atas kepalanya. Saat gunting itu disinai cahaya redup, tekanan kuno dan menakutkan berputar di sekitarnya. Ia membentuk sebuah kekuatan yang dapat menghalangi semua indera dari dunia luar dan menghapus semua jejak area tempatnya berada, menyebabkan segala sesuatu menjadi ilusi. Adapun gunting itu sendiri, ia juga berubah menjadi ilusi.
Pembelaan ini memang luar biasa. Hanya pohon anggur surgawi yang kudus itulah yang dapat memungkinkan seseorang memasukinya tanpa terluka. Transient Evil menatap gelembung di depannya dan bergumam dalam hati. Selama 3 hari ini, dia menggunakan berbagai cara untuk mencoba masuk ke dalam gelembung tersebut, tetapi semuanya gagal. Jika dia memaksa masuk, dia tidak akan mampu melanjutkan setelah mengambil paling banyak 20 langkah. Gaya tolak dari gelembung itu telah mencapai batas yang dapat dia tahan. Namun, bukan tidak mungkin untuk menembusnya. Saya hanya perlu menghancurkannya dengan otoritas saya. Namun, ini akan memakan waktu 100 hari. Ada cara lain untuk membukanya dalam sekejap, yaitu dengan menggunakan kekuatan asli gunting itu lagi. Kejahatan sementara terdiam. Menggunakan kekuatan asal gunting akan mempercepat penguraian gunting, menyebabkan gunting tersebut menjadi semakin tidak berwujud hingga benar-benar menghilang dan menjadi bagian dari Dao Agung. Konsumsi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Yang terpenting, ketika dia mengejar Su King sebelumnya, ada banyak benang karma yang membuatnya merasa takut dan tidak berani memotongnya secara langsung. Oleh karena itu, dia telah menggunakan energi asal gunting tersebut, seolah-olah dia menggunakan kekuatan seorang kaisar tingkat puncak untuk memblokirnya dalam waktu singkat. Jika dia menggunakannya lagi sekarang, gunting itu kemungkinan besar akan lenyap sepenuhnya, menghilang ke dalam Dao Agung dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, semua penghalang yang telah ia buat di sekitar karma yang menakutkan itu akan langsung lenyap. Pada saat itu, para kultivator maha kuasa mungkin akan langsung turun ke sini. Butuh waktu untuk menyempurnakan tubuh orang ini. Saya tidak akan punya waktu. Kejahatan sementara merenung. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada pagoda di dalam gelembung. Ekspresi aneh perlahan muncul di wajahnya. Aku agak enggan untuk menyerah. Inilah daging dan darah dari wajah yang terfragmentasi, tubuhnya mungkin satu-satunya di dunia. Dipadukan dengan perak abadi yang legendaris, meskipun tubuh yang terbentuk dari semua ini melibatkan karma yang besar. Ini adalah kesempatan untuk mencapai alam abadi musim panas atau bahkan lebih tinggi. Setelah aku memilikinya, aku hanya perlu bersembunyi untuk beberapa waktu dan menunggu tanah suci bintang hampa turun. Pada saat itu, meskipun penguasa itu juga akan menginginkannya, dia pasti tidak ingin terlibat dalam karma desolate. Jadi, kemungkinan besar, dia akan mengizinkanku untuk mengendalikannya. Di bawah perlindungannya, karma buruk anak ini dapat dihancurkan dengan mudah. Dan tanah suci kehidupan jahatku juga akan melambung tinggi. Transient Evil menyipitkan matanya. Setelah hening sejenak, dia mengambil keputusan. Jadi, hanya metode ketiga yang dapat digunakan. Meskipun mengandung bahaya, mereka yang mencari Dao tidak takut mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan mungkin ada peluang yang lahir dari hal ini. Membayangkan hal itu, Transient Evil memejamkan matanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah itu, untaian daging dan darah benar-benar menyebar dari tubuhnya dan dengan cepat menuju gelembung di depannya. Tidak kurang dari 10 juta untaian ini ada. Tak lama kemudian, benang-benang darah ini menyelimuti gelembung tersebut dan sepenuhnya melingkupinya, menariknya sedikit demi sedikit. Dia berusaha menariknya ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan mengasimilasinya. Selama proses ini, ekspresi Transient Evil sangat serius. Fokusnya bukan pada upaya menarik Su King masuk, melainkan pada harta karun Kaisar Agung yang berada di atas kepalanya. Dia waspada terhadap semua persepsi yang mencoba mendeteksi dirinya dan Su King. Begitu saja, waktu berlalu. Sehari kemudian, di Pelabuhan Tujuh Mata Darah di benua Nanhuang, kakak senior kedua sedang duduk di sebuah bangunan di puncak ketujuh, menangani urusan sekte. Selama waktu ini, dengan turunnya tanah suci kehidupan jahat dan kontak dengan dunia luar, situasi di seluruh laut terlarang berada dalam keadaan tegang. Bagi sekte Tujuh Mata Darah, yang dianggap sebagai sekte unggulan baik di benua Nanhuang maupun di wilayah besar gelombang suci, ada banyak hal yang harus dilakukan. Su King sedang berlatih di luar, Erniu bahkan lebih enggan meninggalkan ras non-manusia dan tidak kembali. Adapun saudara ketiga, dia berkelana di benua itu, mencari kesenangan dan persahabatan, keberadaannya tidak diketahui. Tuannya sedang mengasingkan diri dan leluhurnya sedang mengalami masa subur keduanya. Oleh karena itu, di antara Tujuh Mata Darah, dialah satu-satunya di generasi ini yang mampu menangani masalah.
Meskipun puncak-puncak lainnya juga turut membantu, namun puncak-puncak tersebut terutama dipimpin oleh puncak ketujuh. Oleh karena itu, kakak senior kedua sibuk setiap hari. Melihat istrinya yang lemah seperti itu, hati Huang Yan terasa sakit. Oleh karena itu, dia selalu menemaninya dengan ekspresi menjilat. Terkadang, dia akan memijat bahu kakak senior, terkadang berjongkok untuk memijat kakinya, dan kadang-kadang, dia akan mengambil buah-buahan dari meja, mengupasnya dengan lembut, dan dengan penuh kasih sayang meletakkannya di bibirnya. Bisa dikatakan bahwa dia merawatnya dengan sangat teliti. Namun, di saat yang sama, dia juga mengutuk orang lain. Aku sudah tahu Chen Erniu bukan orang baik sejak pertama kali melihatnya. Sekarang, dia enggan meninggalkan perlombaan kain dan tidak mau kembali, membuat kakak senior bekerja keras. Dia pantas mati. Si tua ketiga sama saja dengan Erniu. Cepat atau lambat dia akan mati kelelahan. Sedangkan untuk King kecil, Huang Yan hendak melanjutkan ucapannya ketika kakak senior kedua mengangkat kepalanya dan meliriknya. Huang Yan buru-buru terbatuk. Dia tahu bahwa istrinya tidak pandai berbicara dan mengungkapkan perasaannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan yang kuat terhadap gurunya dan rekan-rekan muridnya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Erniu baik-baik saja, kakak ketiga juga baik-baik saja, dan King kecil adalah yang terbaik. Kalau dipikir-pikir, aku sudah tidak menghubunginya selama beberapa hari. Saat Huang Yan berbicara, lempengan giok transmisi suaranya tiba-tiba bergetar. Bukan hanya dia, slip giok transmisi suara kakak senior kedua juga bergetar. Keduanya mengeluarkannya bersamaan. Setelah masing-masing mendengarkan pesan tersebut, mereka langsung mengangkat kepala dan saling memandang. Orang yang menyampaikan pesan itu adalah Erniu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena ras kain terlalu jauh dari benua Nanhuang, transmisi suara Erniu harus melewati banyak kabupaten. Pada akhirnya, transmisi tersebut sampai ke benua Nanhuang melalui susunan transmisi suara di Provinsi Yinghuang. Akhir-akhir ini, aku merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Aku terus merasa ada sesuatu yang terjadi. Kakak ipar, apakah King kecil bersamamu? Apakah dia baik-baik saja? Aku tidak bisa menghubunginya. Kakak senior kedua segera menyampaikan suaranya kepada Su King. Setelah gagal, dia menyampaikan pesan itu kepada leluhur Sue Lianzi. Dia ingat bahwa terakhir kali dia menghubungi Su King adalah untuk memintanya pergi ke tempat leluhur. Tak lama kemudian, leluhur mengirimkan pesan balasan. Setelah kakak senior kedua melihatnya, ekspresinya langsung berubah serius saat ia menatap Huang Yan. Oldford sedang mencari makhluk ilahi, tetapi tidak ada kabar sama sekali tentangnya. Huang Yan menguap dan tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada distorsi di banyak tempat di kedalaman laut. Wajar jika kamu tidak bisa menghubunginya melalui transmisi suara. Lagi pula, anak itu tidak akan kesulitan melawan makhluk ilahi. Selain itu, aku sudah meninggalkan sehelai bulu padanya. Begitu ada bahaya yang tak tertahankan, dia pasti akan memberitahuku. Karena kau khawatir, aku akan merasakan lokasinya. Saat Huang Yan berbicara, dia merasakan bulunya. Namun, pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Api berkobar di matanya saat ia merasakan bahwa persepsinya tentang bulu itu telah menghilang. Namun, ia melihat perubahan emosi kakak senior, jadi ia berpura-pura tenang dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah menemukannya. Anak itu bertemu dengan monster laut yang hendak menyalakan api sucinya. Aku akan menghadapinya. Sambil berbicara, dia berjalan keluar. Huang Yan, kakak senior kedua tiba-tiba berbicara. Huang Yan berhenti di tempatnya dan menoleh untuk menatap istri tercintanya sambil tersenyum. Kembalikan fort yang lama. Kakak senior kedua bergumam pelan. Jangan khawatir. Sambil tertawa lepas, Huang Yan melangkah keluar dengan sikap santai. Namun, saat membelakangi kakak perempuannya, ekspresi serius terlintas di wajahnya, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Di laut terlarang, di area yang tak dapat dilihat oleh 7 mata darah, awan hitam berputar-putar di langit, menutupi matahari, menyebabkan laut terlarang yang hitam diselimuti bayangan. Kilat tak berujung bergemuruh di langit sementara sosok besar yang menyerupai burung phoenix dan seekor elang melesat ke kejauhan. Tubuhnya yang berwarna coklat seperti batu, dan bulunya seperti gumpalan api yang membara.
Kemanapun ia lewat, seolah-olah api surgawi telah turun. Itu adalah Flame Phoenix. Seseorang yang maha kuasa telah memutus indraku. Sesuatu telah terjadi pada Su King. Pada saat itu, awan hitam di langit laut terlarang meledak. Kobaran api merah menyala menyebar dan menyapu ke segala arah, bahkan membakar kehampaan. Langit pun berubah menjadi kobaran api. Ketika kobaran api mendarat di laut terlarang, air laut pun ikut terbakar. Tempat itu berubah menjadi lautan api. Aura dari tubuh Flame Phoenix mengikuti langit yang terbakar dan menyatu ke dalam laut. Dia bertanya kepada langit, laut, burung-burung, dan makhluk-makhluk air. Di mana dia tadi? Di tengah gemuruh, pikiran-pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan menyatu ke dalam kesadaran Flame Phoenix. Pikiran-pikiran ini dengan cepat terjalin, seolah-olah ingin menyampaikan informasi lengkap kepadanya. Namun, sebuah kekuatan, tak berwujud, tanpa sebab atau akibat, tanpa pikiran, datang diam-diam, membalikkan dunia, memengaruhi kekosongan, menyebabkan pikiran-pikiran yang bergejolak ini seketika menjadi kacau. Mata sosok besar yang menyerupai burung phoenix atau elang itu tiba-tiba menyala dengan api saat dia mengeluarkan teriakan yang dalam dan mengejutkan. Teriakan itu melampaui kilat surgawi dan meledak, seolah-olah penghalang itu telah jebol, menyebabkan gangguan tersebut langsung runtuh. Setelah itu, lebih dari 100 juta persepsi membanjiri pikiran Flame Phoenix. Setiap dari mereka, sebenarnya memiliki aura Su King dan jejak bulu Phoenix api. Asal-muasal persepsi ini adalah ikan-ikan di laut terlarang, berbagai macam binatang laut, dan makhluk-makhluk ilahi. Jangkauannya tak terbatas. Ini jelas tidak mungkin. Keberadaan ini tidak menghapus karma saya dengan Su King, melainkan menyebarkannya ke berbagai arah. Hati Huang Yan mencekam. Dia sangat yakin bahwa mereka yang mampu melakukan ini setidaknya berada di level dewa atau penguasa. Oleh karena itu, tubuhnya yang besar turun dari langit dan menerobos permukaan laut, langsung menerjang ke laut. Saat ia melaju, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya. Kemanapun dia pergi, air laut berkobar dengan api aneh, berubah warna, dan mengalir deras menuju ratusan juta sensasi. Setelah 15 menit, di laut terlarang yang tak berujung, semua makhluk yang terlibat dalam karma seketika meratap. Tubuh mereka terbakar oleh api Phoenix dan berubah menjadi abu. Dengan bantuan abu ini, suara berat menyebar ke segala arah di laut terlarang. Yang pertama berguncang, yang kedua pergi, yang ketiga dan kedelapan terikat, yang keempat surgawi, yang kelima biru kehijauan, yang keenam cepat, yang ketujuh adalah gerbang. Pada hari ke-9, yang ke-8 ditemukan, dan yang ke-9 dan ke-10 dicari di gunung. Suara itu bergema dan laut terlarang bergejolak. Dasar laut bergemuruh dan ombak menerjang ke langit. Niat kuno itu meletus, membentuk kekuatan mengerikan yang mengumpulkan lebih dari 100 juta pikiran. Mereka sedang mencari Su King. Pada saat itu, di kedalaman laut, di dalam palung, kejahatan sementara yang telah menghapus semua jejak dirinya dalam kegelapan telah sepenuhnya menyelimuti gelembung di depannya. Saat terus tertarik ke dalam tubuhnya, bola daging yang terbentuk dari gelembung itu terus menyusut. Namun, pada saat itu, matanya yang terpejam tiba-tiba terbuka. Gunting di atas kepalanya bergetar hebat. Seseorang menyadarinya begitu cepat. Ekspresi transient evil tampak muram saat ia dengan cepat melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Saat satu segel demi satu dimasukkan ke dalam gunting, getaran harta karun Kaisar Agung sedikit mereda. Namun, sesaat kemudian, getaran itu kembali menjadi sangat kuat. Bahkan ada banyak karat yang menyebar di atasnya. Sepertinya benda itu akan segera rusak. Melihat ini, Transient Evil Eyes langsung menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah dao berharga ke gunting tersebut. Seketika itu, gunting tersebut berkilauan dengan cahaya darah dan getaran pun mereda kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, itu jelas masih belum cukup. Tak lama kemudian, gejolak pada gunting itu kembali terjadi. Tekad terpancar di mata Transient Evil. Dia mengayunkan tangannya dengan ganas ke lengan kirinya. Dalam sekejap, lengan kirinya terputus. Setelah terlepas dari tubuhnya, lengan itu menyatu dengan gunting seolah-olah sedang dikorbankan. Dia menggunakan lengan kirinya untuk menggantikan gerakan melepaskan tekanan pada gunting. Pada saat berikutnya, kekuatan penghapus pada gunting itu memancarkan niat kuno.
Getaran itu akhirnya berhenti dan membeku. Dalam keadaan ini, tak dapat digoyahkan lagi. Namun, konsekuensinya adalah selain salah satu lengannya, terdapat juga retakan yang mengejutkan pada gunting tersebut. Itu tidak bisa dihapus atau diperbaiki. Pada saat yang bersamaan, Flame Phoenix tiba-tiba mengangkat kepalanya begitu gunting itu berhenti bergetar. Matanya memancarkan kilatan tajam yang intens. Pihak lawan memiliki harta karun Kaisar Agung. Namun, meskipun semua jejaknya telah terhapus, aku telah menemukan asal-usulnya. Flame Phoenix melihat sekeliling sebelum menetapkan target ke lokasi tanah suci kehidupan jahat. Saat ia bersentuhan dengan aura harta karun itu barusan, ia mencium aura tanah suci kehidupan jahat. Kobaran api di hatinya tak bisa lagi ditekan dan meletus, membakar segalanya. Dia melayang ke langit, menyapu kobaran api surgawi yang luas saat dia menuju langsung ke tanah suci kehidupan jahat. Kemanapun dia lewat, langit akan terbakar dan laut terlarang akan terbakar. Kobaran api yang mengerikan menyapu segalanya. Beberapa saat kemudian, di parit laut terlarang, gumpalan daging yang terbentuk dari gelembung yang diselimuti oleh untaian daging dan darah akhirnya ditarik ke depan Transient Evil dan menyatu ke dalam tubuhnya. Gumpalan itu menjadi sarkoma di bahunya. Selanjutnya adalah asimilasi. Meskipun waktunya tidak singkat, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Transient Evil menyipitkan matanya dan suara dingin memasuki sarkoma itu. Setelah itu, dia berdiri dan mendongak. Dia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Dia tidak mempertimbangkan untuk kembali ke tanah suci kehidupan jahat. Tempat itu tampak aman dan dia juga percaya bahwa dia telah melakukan ini secara diam-diam. Namun, pada akhirnya, dia masih merasa sedikit gelisah tinggal di tanah suci itu. Lagi pula, bersembunyi di rumah adalah tindakan yang tidak pantas, dilihat dari sudut manapun. Leluhur seharusnya mengetahui Daoku. Tidak perlu berkomunikasi. Kami memiliki pemahaman diam-diam. Kalau begitu, aku akan bersembunyi. Aku akan mengasimilasi anak itu sambil menunggu penguasa dari tanah suci bintang hampa itu turun. Kejahatan sementara bergumam dalam hati. Setelah sosok penguasa dari kekosongan, tanah suci bintang muncul dalam benaknya, jantungnya secara naluriah bergetar. Hari ketika dia turun adalah saat tanah suci bersinar di Wanggu. Lalu dia berbalik dan berjalan menjauh. Saat ia bergerak maju, daging dan darah tubuhnya terus mengalir ke dalam sarkoma di bahunya. Ia terus menghancurkan dan memurnikannya. Pada saat ini, badai api yang menyapu laut terlarang sedang bergerak menuju tanah suci kehidupan jahat dengan kekuatan yang dahsyat dan mengejutkan saat Phoenix api membentangkan sayapnya. Langit berwarna merah sepenuhnya. Laut terlarang berkobar dengan api yang tak berujung. Sejumlah besar makhluk non-manusia menatap langit dengan terkejut. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah laut juga gemetar. Inilah amarah dari Phoenix api. Kakak senior kedua dan Huang Yan bukanlah satu-satunya yang menerima gulungan giok transmisi suara Erniu. Di tengah detak jantungnya yang berdebar-debar dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, Erniu telah menyampaikan pesan itu kemana-mana. Ini mencakup semua kekuatan di Kabupaten Fenghai, ibu kota kekaisaran, wilayah persembahan bulan, dan bahkan surga mistik bulan api. Isi pesan tersebut serupa dengan pesan yang dikirimkan kepada kakak senior kedua, tetapi ada tambahan satu kalimat. Sesuatu telah terjadi pada Su King. Kalimat ini memicu badai yang lebih besar daripada badai yang sedang ditimbulkan oleh Flame Phoenix, sebuah badai dahsyat di wilayah timur Wanggu.